Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan, Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kami, yang memampukan kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pertempuran Armagedon bersama-sama. Ayat intinya diambil dari Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Keterangannya, kita perlu mempelajari kecurahan 7 celaka. Kuasa-kuasa kejahatan tidak mau menyerah dalam peperangan tanpa bertempur, tetapi jaminan merupakan sebagian yang akan memegang peranan dalam perang Armagedon. Apabila bumi diterangi oleh kemuliaan malaikat Wahyu 18, maka unsur-unsur agama yang baik dan yang jahat akan bangun dari tidur, dan pasukan Allah yang hidup akan menguasai medan pertempuran. 4 malaikat yang kuat menahan kuasa-kuasa bumi ini sampai hamba-hamba Allah telah dimeteraikan pada dahinya. Bangsa-bangsa di dunia gemar untuk berperang, tetapi mereka ditahan oleh malaikat-malaikat itu. Apabila kuasa menahan ini sudah dicabut, maka tibalah masa kepicikan dan penderitaan. Alat-alat peperangan yang menyebarkan maut akan ditemukan. Kapal-kapal dengan muatan-muatan yang hidup akan terkubur sedalam-dalamnya. Semua yang tidak memiliki roh kebenaran akan bersatu di bawah pimpinan agen-agen setan. Tetapi mereka akan dijaga di bawah pengawasan sampai saatnya tiba untuk peperangan besar Armagedon. Setiap bentuk kejahatan akan muncul dengan sengitnya. Malaikat-malaikat jahat menyatukan kuasa mereka dengan orang-orang jahat, dan karena mereka terlibat dalam peperangan yang terus-menerus dan telah berpengalaman dengan cara-cara yang mantap dalam menipu dan berperang, dan selama berabad-abad telah menjadi kuat, maka mereka tidak mau menyerah begitu saja dalam pertarungan besar yang terakhir tanpa bertempur dengan gigih. Seluruh dunia akan berada di satu pihak atau pada pihak lain yang dipertanyakan. Perang Armagedon akan dipertempurkan, dan pada hari itu tidak ada dari antara kita yang kedapatan tertidur. Kita harus betul-betul bangun seperti anak dara yang pintar, yang mempunyai minyak dalam bejana dengan lampu kita. Kuasa Roh Kudus harus ada pada kita, dan penghulu pasukan Tuhan akan berdiri di depan malaikat-malaikat sorga untuk memimpin pertempuran. Namun, kejadian-kejadian yang hikmat di muka kita belum berlangsung. Trompet demi trompet harus dibunyikan, celaka demi celaka harus dicurahkan satu persatu ke atas para penghuni bumi. Pemandangan menakjubkan langsung terbentang di hadapan kita. Pertempuran Armagedon bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa apabila seluruh bangsa di dunia ini bersatu di bawah satu komando untuk menyerang Tuhan dan umat-umatnya,
maka akan terjadilah peperangan besar, yaitu perang Armagedon. Namun apabila kuasa Roh Kudus ada di pihak kita, maka penghulu pasukan Tuhan akan berdiri di depan para malaikat sorga untuk memimpin pertempuran kita, dan dengan kuasa Tuhan saja, maka setiap umat-umat Tuhan akan dimampukan untuk bisa menang menghadapi setiap tantangan kehidupan. Tetapi sebelum semua hal ini terjadi, akan ada tanda demi tanda, trompet demi trompet harus dibunyikan. Celaka demi celaka harus dicurahkan satu persatu ke atas para penghuni bumi, dan ini akan berlangsung di hadapan kita. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Serahkan kendali kehidupan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kita akan siap menghadapi setiap tantangan, bukan karena kita sanggup, tetapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami hanya bisa menang apabila kami berada di pihak Engkau ya Tuhan. Bantu kami untuk terus menyerahkan kendali kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu saja, dan kami rindu untuk dipakai Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa menjadi peka mendengar suara Tuhan, kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, dalam segala pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, duka cita, bahkan pergumulan apapun yang sedang dialami. Bantu kami untuk memperoleh kemenangan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.